Dan Gimana nih, Mam? pertanyaannya juga gini, kenapa manusia kehilangan kemanusiawiannya? Gitu kan? Betul. Ya kalau kita bicara dari sisi kesehatan ya, nggak hanya kesehatan fisik kan, aduh kesehatan mental udah dihancurkan sejak dini, berarti kan coba bayangkan. Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat solihahku dimanapun berada. Senang sekali kita adalah jumpa perdana di obrolan ruang tamu kesempatan hari ini. Nanti akan hadir teman-teman saya dua yang sekarang belum kelihatan ya. Dan yang pasti kita meluangkan waktu untuk bisa bersama teman-teman semuanya dalam jauh-jauh bersama kalian untuk bisa menemani obrolan yang sangat seru. Dan ini adalah perdana. Nah, yang akan kita angkat nanti. Tapi kita akan sapa dulu teman-teman kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah luar biasa, cantik-cantik, solihah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini rumah siapa ya? Kok jadi aku yang menyuruh? Ini rumah kita. Ya, Kayak lagu dong. Rumah kita. apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Iya. Kita harus membagi waktu antara anak-anak, Betul. jauh-jauh dari pekerjaan, Iya. suami bentar kita tinggalin di sela-sela libur yang panjang ini harusnya kita kumpul sama mereka, tapi kita bisa hadir untuk teman-teman solihah yang sedang online. Alhamdulillah. Ya, karena memang menyatukan waktu tiga emak-emak ini luar biasa ya. Membahas apa yang mau kita obrolin ya hari Iya. ini. Sesuatu yang resah Aku nggak jangan sih? belagak jadi presenter dong, ayo. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, Semuanya presenter nih. nggak apa-apa juga. Kan Bentar, aku ini masih ngos-ngosan. Iya, masih Merasa ngos-ngosan. resah nggak dengan berita akhir-akhir ini? Iya, Sangat resah banget. banget sih. Kayaknya nggak baik-baik aja sih di sekitar kita ini dari seputar fenomena sosial ya, keluarga, incest, kemudian lapangan pekerjaan yang sedikit. Kemarin tuh soalnya banyak juga berita pada ngantri-ngantri Apa, Mam? cari Iya, kerjaan. betul. ngeri Sampai deh. benar. Kayak lautan manusia Iya. dan terinjak-injak. Iya, terinjak-injak Masya ya Allah, astagfirullah. Sebegitunya ya Iya, untuk sebegitunya. mendapatkan pekerjaan. Aku juga ngobrol nih ya sama mahasiswaku gitu. Dan ternyata apa yang terjadi di sekitar kita ini membuat mereka merasa tidak aman. Bahkan sampai mereka berpikir kayak takut nikah, takut punya anak. Iya. Karena ternyata rasa aman itu rasa tidak aman itu tidak hanya di luar rumah, sekarang jadi mengancam dalam rumah Ya, juga. ngeri banget. Gitu. Itu loh kan lagi ini banget ya berita yang fantasi Iya, sedarah fantasi itu, sedarah ya, itu ya mengerikan Allah. banget ya teman-teman ya. Jadi kayak was-was gitu loh. Kita sudah ngedidik anak sedemikian rupa, tapi takutnya kalau keluar jadi kayak Iya, apa, terus betul. kumpul sama teman-taman yang nah kita nggak tahu Betul. juga pulang-pulang ke rumah sama Iya. aduh, Benar. ngeri. Dan Gimana nih, Mam? pertanyaannya juga gini, kenapa manusia kehilangan kemanusiawiannya gitu kan? betul, Gitu. betul. Jadi ada di sebuah film itu ada dialog ya, saya ingat deh beberapa tahun yang lalu, alah manusia itu kan binatang berkaki dua gitu. Naudzubillah, sampai ada ungkapan seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi nyata pada saat Kayak kita relate mendengar sekarang dan banget. melihat berita akhir-akhir ini gitu loh. Manusia kehilangan kemanusiawiannya gitu. Dia bisa tadi bersetubuh dengan anaknya sendiri, kemudian ayahnya atau ibunya punya fantasi, kemudian mereka berbagi dalam suatu komunitas. Ini kan seperti jadi kayak validasi komunal ya, memvalidasi hal-hal yang sebetulnya nggak sehat dan ini harusnya aware dan menakutkan. Tapi kenapa justru seperti biasa aja Iya, mereka bikin biasa. komunitas, naudzubillah. Nah itu yang mengerikan ya, kayak kita ini kan sudah banyak hal-hal yang kita itu dibuat jadi itu biasa. Nah, Jadi sesuatu normalisasi. yang betul dinormalisasi, sesuatu yang sebenarnya kita tuh ngerti ini nggak boleh, ini haram, tapi karena itu terus menerus kita dipaparkan, jadi kayak biasa, lama-lama kita itu kan jadi tergantung kepekaannya, orangnya atau begitu kepekaannya semakin Iya, menurun bener. gitu. Padahal ini Normalisasi. bahaya gitu, ini bahaya dan ancaman bagi seluruh keluarga. Maka kan kita harus bertanya pada diri sendiri, pada sekitar kita, mengapa hal ini terjadi, kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi dan apa solusinya kan gitu. Iya, Ya. betul. Terus lalu apa yang harus kita lakukan? Peran orang tua pasti penting ya, Mam Ya, ya. peran Kira-kira- orang tua penting, peran orang tua karena dia circle pertama begitu.
Tetapi selain orang tua juga ada masyarakat, ada institusi pendidikan gitu, yang mana institusi pendidikan, kemudian ada sistem pendidikan. Betul. Nah ini kan memiliki apa namanya wilayah ya, ini wilayahnya siapa nih gitu. Nah ini masing-masing dari orang-orang yang bertanggung jawab pada wilayahnya masing-masing ini yang perlu introspeksi besar-besaran. Nah kalau kita sendiri nih sebagai seorang ibu, pastinya kan karena kita juga harus bertanya kan, kita ini siapa yang punya, siapa yang menciptakan, berarti ada Allah. Ada Allah, kita minta tolong sama Allah. Iya, Jangan lupa selalu mendoakan diri kita, mendoakan anak-anak kita, keluarga kita. Udah gitu kalau punyanya Allah, berarti Allah punya aturan nggak gitu? Pasti punya. Nah aturan Allah dalam menciptakan manusia untuk mengatur keluarganya nih gimana sih? Oh, ada akidah sebagai landasan pondasi pemikiran, kemudian ada syariat sebagai perangkap peraturan-peraturan, ya kan? Terus kemudian ada sisi-sisi seperti kewajiban berdakwah, kewajiban saling menasehati, dan ini menjaga di area lingkungan sebetulnya gitu loh. Iya. Ya, benar-benar ngeri ya. Berarti memang kembali kepada sistem ya. Iya. Untuk anak-anak itu juga diajarkan untuk paham banget secara akidah. Iya, memang. Dan Tauhid. ini akhirnya kan ya kalau kita bicara dari sisi kesehatan ya, nggak hanya kesehatan fisik kan, aduh kesehatan mental udah dihancurkan sejak dini, berarti kan coba bayangkan kan kalau kita lihat tuh ya mereka korbannya anak-anak yang di bawah umur, betul, gitu ya, betul. bahkan masih 4 Betul, tahun, 5 betul, tahun, naudzubillah min di dzalik. Ini mana pasti anak pedih, umur ya. segitu itu kan otak berpikirnya belum terbentuk sempurna Iya, ya. iya. Ibarat masih kertas putih yang bagaimana orang tuanya mewarnai begitu kan. Nah, bayangkan sudah terpapar oleh hal seperti itu, maka di masa depan akan menciptakan ya Kerusakan berikutnya. kerusakan berikutnya. Iya, Makanya iya. ini kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya itu secara sistemik itu mengontrol semua ini, ya apa jadinya di Iya, masa betul. depan generasi kita gitu. Dan semakin nyata banget ya Iya, sekarang problemnya ya. efeknya itu karena pelecehan seksual di mana-mana. Iya, Dan benar. belum lama loh saya dapat cerita dari teman yang bertanya ini gimana karena tetangga dia anak usia 8 tahun laki-laki dia mendapatkan pelecehan seksual dari anak umur 14 tahun laki-laki. Oh, Allah. Ini tuh udah pada Iya. prabalik sih ya sebenarnya gitu. Jadi bagaimana Islam itu sebetulnya mencegah dengan tadi ya lingkungannya juga aware. Tapi kan sekarang lingkungannya ini rusak. Iya, Waduh, udah akhirnya rusak. kayak benang Kan kusut. kita berpikir ya itu semua terjadi apa sih, ada pasti pemicunya. Iya. Nggak mungkin ya orang itu ujuk-ujuk langsung berbuat senista itu Iya, tanpa pasti. ada pemicu. Nah, Yes. pemicunya ini udah pastilah karena pernah terpapar atau bahkan sudah sering atau bahkan sampai level kecanduan dengan Iya. pornografi. Betul. Tapi Jadi mungkin dari panca juga- inderanya betul. juga. Faktor edukasi juga penting ya, Mam. Kalau kita Betul. merujuk pada data yang terbaru itu kebanyakan mereka di daerah-daerah pelosok ya dibandingkan di daerah perkotaan yang terjadi Sama seperti itu. aja sayang. Sama aja, sekarang Iya, sudah sama random aja. ya. Sekarang udah random dong gitu, di kota, di desa, di Iya. kampung, sama gitu. aja gitu, kerusakannya merata. Maka Ya, kan ini karena bukti ya sekarang teknologi sistemik. dengan Ya. adanya Jadi nggak peduli ya Iya. kamu di Iya. mana kota apa di desa. Baru-baru ini ada berita bahwa seorang dosen atau dekan yang melakukan pencabulan di sebuah institusi besar, ya kan? Itu kan juga. Nah, ini kan bukti bahwa Nah, betul, bahkan betul. di tataran orang berpendidikan, Ya. lalu kemudian jangan lupa nih, ya sesama dokter ya, dokter Dea Iya, ya, bahkan benar, baru-baru benar. ini ada beritanya dia melakukan pelecehan, kemudian dia bahkan CCTV-nya itu terpampang di berita-berita di televisi, kita bisa lihat. Iya, iya, Padahal betul. dokter ini kan profesi dengan intelektualitas Iya, yang tinggi. tinggi, Iya, tapi benar. ternyata kenapa masih melakukan pelecehan? Berarti Iya. kan tadi ada sisi-sisi gorizah ya gitu kan. Kalau kita belajar gitu ya, gorizah itu kan memang naluri yang di situ nggak terkontrol. Padahal Nah, naluri ini seharusnya dia mampu mengontrol. Betul. Apalagi dengan kesadaran sebagai seorang mukmin, kita punya peraturan nih, apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya nih, sudahlah dia tidak mengenal peraturan, Betul. dia tidak bisa mengontrol nalurinya sendiri, ya kan? Jangan-jangan dia malah bodo amat, aduh, Iya, ini iya. rusak ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ini semua itu ya berhubungan dengan mental atau jiwa. Karena nah ini loh yang dipahami orang tentang jiwa itu,
oh saya sehat jiwanya, soalnya saya nggak depresi kok, saya nggak cemas, saya nggak gangguan, saya nggak ngomong sendiri loh kayak orang yang di gila gitu ya, pinggir dianggap jalan gila. itu, saya rawat diri bagus lah. Ini yang belum orang itu menyadari bahwa ranah jiwa itu bukan sekedar apa yang selama ini dipahami orang awam ya, karena jiwa itu di berbagai aspek kehidupan. Jadi jiwa itu hakikatnya satu, dia punya 4 nama, tapi dia punya 2 bentuk. Nah, bentuknya adalah bentuk fisik dan bentuk spiritual. Nah, maka kalau dia hanya bentuk fisik saja, jadi bentuk fisik itu ada nafsu, ada akal gitu. Jadi nafsu tadilah kita ada keinginan untuk makan, ada keinginan kebutuhan seksual itu ya. Kemudian akal kalau kita pengen makan, berarti kita carinya gimana nih gitu ya. Makan yang enak apa ya? Nah, di mana ya? Jiwa gitu tatanan akal. Tapi kemudian naik lagi, ada jiwa yang disebut sebagai kolbu. Nah, yang sebagai kolbu ini, aku sudah makan, alhamdulillah ya Allah, ternyata nikmat sekali. Nah, masuk tapi tuh. yang ada nih yang tertinggi namanya ruh gitu ya. Jadi kalau kolbu dan ruh inilah yang jiwa dalam bentuk spiritual. Nah, ruh ini di mana kita tuh sudah kembali kepada fitrah kita. Jadi tidak hanya sekedar alhamdulillah ya kita udah nikmat makan, tapi kita betul-betul mentauhidkan Allah bahwa semua ini ya dari Rizkinya Allah. dari Allah. Rizki dari Masya Allah. Allah. Nah, itu kalau semuanya itu bisa sampai kepada fitrah kita, level ruh ya, sempurnalah jiwanya. Nah, selama ini atau sekarang ini ya banyak yang jiwanya itu tidak sampai pada level ruh tadi gitu, jadi hanya sekedar nafsu sama akalnya saja. Ngomongin tentang nafsu itu tadi ngeri juga, baru saja saya mendapatkan berita ini, bahkan saya di-share oleh kakak saya, ini ngeri banget karena berada di lingkungan sekitar saya gitu ya. Kasus eksploitasi anak jadi PSK. Jadi seorang anak usia 28 tahun nih sebenarnya, dia sudah kumpul kebo dengan pacarnya, tetapi menjual anak yang butuh antara 15 sampai 20 tahun butuh pekerjaan. Kemudian tapi ternyata dia open BO. Hanya bermodal smartphone. Dan yang mucikarinya tadi itu masih muda ya, mereka sepasang laki-laki dan perempuan kumpul kebo. Itu usia berapa? Dan ini relate, ini di Polres Bantul baru saja. Maksudnya yang dijual itu tadi sekitar 15 sampai 20 tahun. Anak-anak yang mungkin putus sekolah. SMP ya? Yes, right, benar. Dan mucikariknya ini tadi saya sempat pintas membaca itu sebulan mendapatkan keuntungan 15 sampai 20 juta. Wow. Tetapi yang menjajakan tadi mereka hanya mendapatkan 100 sampai 200. Ya Allah. Alhamdulillah mendalik. Dan kayaknya memang udah pinter ya, maksudnya jaringannya tuh udah luar biasa gitu loh. Astagfirullah. Dan di Bantul. Dan ini terjadi deket banget ya. Dan sudah viral sih sebenarnya di berbagai berita-berita. Ya, makanya sekarang kita nggak bisa lagi ya melihat berita kemudian kita berpikir itu kan di sana, itu kan bukan aku, yang penting bukan aku, nggak gitu. bisa gitu. Kita udah tidak bisa kayak gitu. Betul. Padahal itu tugas kita untuk mengingatkan. Karena kita juga seorang ibu, kita juga sebagai kaum muslimin, kita bagian juga yang berinteraksi di tengah-tengah umat gitu. Kita harus memberikan pengaruh kebaikan gitu. Jadi apa sih ya yang harus kita lakukan nih untuk solusi nih? Solusinya kira-kira kita sebagai emak-emak yang pertama kita perkuat tauhid tentu saja, ya kan? Bahwa kita punya Tuhan, kemudian Allah itu punya aturan. Nah, kita coba deh tuh untuk berubah. Makanya pastilah dalam setiap topik ya tetap ada nafas-nafas hijrah juga, karena semua orang pasti akan mengalami fase berhijrah itu ya, pelan-pelan kita merubah diri gitu loh. Dari yang tadinya cuek, individualis, menjadi orang yang kemudian aware, siapa sih kita, apa sih kewajiban Allah terhadap kita gitu ya. Islam bukan agama individualis, tetapi Islam itu mengajarkan kita untuk watawassobil haq, watawassobil sober, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, ya kan. Kita aware terhadap sekeliling kita, kemudian kita sebagai seorang ibu lebih dekat lagi sama anak-anak. Ya bisa gimana caranya kita memanage waktu antara kita juga misalkan kita berkarya juga agar bermanfaat di tengah umat, membantu
apa namanya, mungkin penghasilan bagi keluarga, tetapi bagaimana kita juga harus tetap dekat sama anak-anak ya kan. Dan tetap Masya juga Allah, super mom berdakwah banget ya, ya. jadi super mom gitu kan, Nah, di tengah-tengah ya, yang betul. luar Terus biasa. ini nih ya, banyak orang akhirnya tadi ya memilih diam. Nah, Kenapa? Iya, kenapa Kenapa diam? sih kok diam gitu? Padahal diam itu mendiamkan kebatilan, kezaliman. betul, betul. betul. Kalau Iya. kata Buya Hamka jadi setan bisu deh. Bisu. Betul. Alhamdulillah Ya, kembali. berbagai faktor ya. Mungkin diam itu ada yang berpikir tadi, pertama, yang penting aku baik-baik aja. Iya, yang penting Itu aku nggak iya, ngalamin. bukan Yang penting saya. aku udah sholat, kok lima waktu cukup gitu Iya, ya. kemudian dua, takut juga, ada yang merasa takut dikatain, kamu kok so alim sih gitu. Iya, Ya. udahlah urus aja dirimu sendiri Nah, gitu ya. betul, Dulu urusanmu, sempet juga urusanmu, tuh. urusanku Iya. gitu ya. Kemudian juga ada juga yang merasa bahwa nggak pantas karena aku tuh juga masih banyak dosa, Nah. aku juga bukan manusia yang sempurna Iya. gitu. Tapi kalau kita berpikir kayak gitu, siapa yang mau berdakwah amar Mengawali, ma'ruf nahi betul, munkar betul, gitu kan? betul. Maka kan nggak perlu kita sempurna dulu karena nggak akan pernah Betul. kita sempurna, Betul, tapi dengan betul. kita terus belajar ya, kita memperbaiki diri, menguatkan tauhid tadi, kita juga mengingatkan, mengajak orang Iya, lain dan kita juga gitu memperbaiki kan. diri sebetulnya Iya, gitu, karena benar betul. nggak ada manusia yang sempurna, kata baginda Rasulullah saja setiap manusia adalah pendosa, dan Iya. sebaik-baiknya seorang pendosa adalah dia yang bertaubat Iya. senantiasa gitu. Dan sebetulnya kita meluruskan, kemudian kita memperbaiki, itu juga bagian dari memenuhi perintah Allah kok sebetulnya gitu loh. Iya, Jadi bukan sok suci, sok benar, justru bukan Nah, itu, justru karena terlalu banyak nih mungkin kesalahan yang kita lakukan gitu ya, dan kita hanya punya cukup waktu sebentar aja, maka kita harus cerdas dalam melakukan kebaikan, dan kebaikan yang paling disukai Allah itu adalah tadi mengajak pada kebaikan. Jadi kata baginda Rasulullah, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan dan diikuti oleh orang yang lain, maka orang yang menunjukkan ini akan mendapatkan pahala yang double tanpa mengurangi pahala Masya yang Allah. mengikuti. Masya Allah. Jadi kan akhirnya seperti pahala jariah insya Allah Multi level marketing gitu. ya. Iya, Iya, kan? gitu ya, Masya Allah. Asik Iya. banget ya obrolan Betul. kita, memang apa ya, kita harus sering sih berdiskusi seperti ini untuk menumbuhkan tadi semakin mengasah kepekaan dan memotivasi kita juga untuk terus mengajak pada kebaikan. Dan kita membenahi diri gitu kan ya, Betul. karena sebelum kita memberikan contoh kepada mereka, kita harus bener dulu nih, ya nggak sih? Ada Ya lagi? sambil Betul. sambil terus memperbaiki, karena kalau benarnya sempurna sebetulnya sih nggak akan pernah ya manusia itu sempurna kan, hanya Allah yang maha sempurna gitu. Jadi ya Jadi ini sambil next berusaha. kita harus ngobrol-ngobrol lagi Lebih banyak ya. lagi. Oke, semoga bermanfaat juga nih buat teman-teman semua ya. Betul. Semoga kita bisa terus saling mengingatkan, menguatkan, dan bersatu dalam kekuatan keimanan gitu ya, untuk ya kita ikhtiar untuk Terus mencapai berbuat sesuatu yang kebaikan betul. ya bagi teman-teman solihah semuanya yang ada di rumah. Oke, kita lanjut lagi besok di part berikutnya dengan Insya tema yang Allah. lebih seru lagi. Teman-teman semuanya solihah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita di obrolan Ruang Tamu. Saya Zuli Kurnia pamit undur diri. Saya Anissa. Saya Dea. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.